Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, agama Islam ini adalah agama yang mengajak berbuat kebaikan bagi seluruh umat manusia. Baik bagi orang muslim ataupun orang non-muslim, ya. Kebaikan itu adalah inti daripada agama ini. Al-birru, kebaikan. Kita ingin kebaikan bukan cuma kita dapatkan di dunia, tapi lebih lagi dari itu, Islam mengajarkan bahwa kebaikan yang akan kita dapatkan itu melampaui dimensi dunia sampai pada dimensi akhirat. Islam mengajarkan hidup bukan untuk di dunia saja, tapi hidup untuk lewat masa kehidupan dunia, ada kehidupan setelah perpindahan daripada dunia ini ke kehidupan akhirat. Saya ingin, kalau memang nanti ada kehidupan di sana, saya ingin punya bekal untuk hidup di sana. Itu ajaran inti Islam. Ada bekal untuk kehidupan kita setelah kita mati. Nah, bekal ini, ya, dari mana bisa saya dapatkan? Ya. Rasulullah SAW, ya, dalam hadis beliau riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Ya. Kalau seandainya meninggal anak Adam, ya, maka akan terputus amalan dia. Nggak ada lagi yang bisa dibuat, yang bisa berguna, bermanfaat, kebaikan bagi dia, kecuali daripada 3 hal, kata Nabi. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah yang manfaatnya terus berlanjut. Kita sudah bahas tentang sedekah, kebaikan secara umum, tapi ini ada sedekah lebih khusus lagi. Ada sedekah yang wajib, yang namanya adalah zakat. Kemudian ada sedekah yang terus berlanjut. Nah, ini adalah sedekah selama-lamanya. Sedekah yang manfaatnya akan memberikan keuntungan bagi kita selama-lamanya walaupun setelah mati. Apa itu sedekah jariyah? Kemudian, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Kata Nabi, ilmu kita setelah kita mati dimanfaatkan oleh orang, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, itu amalan dan pahalanya terus mengalir kepada kita, enggak putus di situ. Atau kata Nabi, waladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang terus mendoakannya. Allahu Akbar. 3 hal ini akan terus memberikan pahala kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun kita sudah tidak lagi berada di sini. Nah, ada orang yang diberikan kepadanya sedekah jariyah. Ada yang dia mampu untuk berbuat dengan sedekah jariyah. Ada orang yang dia itu tidak punya harta, tapi dia punya ilmu. Dia bisa dengan ilmu dia mengandalkannya. Ada orang dia tidak punya ilmu, tapi dia punya anak. Anak bisa diandalkan untuk menjadi anak yang soleh demi kehidupan yang masa yang akan datang. Ya, berguna, bermanfaat baginya. Nah, saudaraku, topik kita adalah masalah sedekah jariyah. Inilah yang kemudian para ulama mengatakan inilah dia wakaf di dalam Islam. Konsep wakaf dalam Islam adalah menjadikan harta kita bisa bermanfaat terus-menerus bagi umat manusia yang akhirnya nanti, ya, kita mendapatkan pahalanya secara mengalir terus-menerus walaupun kita sudah tiada lagi. Jadi wakaf artinya apa? Wakaf adalah menyetop, menghentikan kepemilikan terhadap sebuah harta menjadi milik kita sampai hari kiamat. Saya wakafkan sepetak tanah, ya, di jalan Allah demi untuk pendidikan agama, demi untuk pendidikan umat manusia, demi untuk, ya, untuk dibangun sebuah gedung demi kemaslahatan umat, rumah sakit dan yang lain misalkan. Maka tanah itu siapa pemiliknya? Saya. Maka dengan wakaf tercatat di lembaran Tuhan, di lembaran malaikat, bahwa pemilik tanah ini adalah saudara, bapak ibu, sampai hari akhirat. Wakaf tersebut. Itulah maknanya wakaf. Menyetop kepemilikan. Hanya kita yang memilikinya. Tidak bisa diwarisi lagi, tidak bisa diperjualbelikan lagi, tidak bisa. Jadilah kitalah yang memiliki kebaikan dari tanah tersebut. Begitu juga harta yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dengan wakaf inilah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, para sahabat dulu berlomba-lomba kalau bisa mereka, ya, semuanya, ya, mampu untuk
memberikan jejak kebaikan selama mereka hidup dan nanti setelah mereka wafat sekalipun. Ya, kita dapatkan ada laporan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, "Fama a'lamu ahadan kana lahu malun minal muhajirin wal ansar illa habasa malan min malihi sadaqatan muabbadatan la tushtara abadan wala tuhab wala turas." Nah, ini kata Jabir. Apa kata Jabir, salah seorang sahabat Nabi? Aku tidak mengetahui satu orang pun yang memiliki harta baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar kecuali mereka pasti habasa malan min malihi, pasti mengambil sebahagian daripada harta-hartanya itu dijadikan sebagai sedekah muabbadah, sedekah selamanya. Sedekah selamanya itu apa? Yaitu la tushtara abadan, yang tidak bisa diperjualbelikan lagi. Wala tuhab, sedekah yang tidak bisa kemudian dihibahkan lagi kepada orang lain. Wala turas, sedekah yang tidak bisa kemudian untuk diwariskan pada orang lain. Apa itu harta yang disedekahkan setelah itu dia tidak bisa diwariskan? Itulah dia wakaf. Tidak bisa diperjualbelikan lagi. Wakaf, apabila sudah diwakafkan, diniatkan wakaf, maka tidak bisa diperjualbelikan lagi, tidak bisa diwarisi lagi, tidak bisa untuk dihibahkan kepada orang lain. Itu sudah jadi milik kita sampai hari kiamat. Yang tidak kita sedekahkan, yang tidak kita wakafkan, maka itu jadi milik orang lain. Walaupun kita merasa hari ini milik kita, ini milik saya. Nggak boleh saya kasih kepada orang lain, nggak saya wakafkan, ini milik saya. Begitu kita meninggal, putus kepemilikan kita, jadi milik orang lain. Tapi kalau wakaf, pada saat kita hidup kita wakafkan, itu milik kita sampai hari kiamat. Setelah kita meninggal, juga jadi milik kita hari kiamat. Kita niatkan demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan umat Islam, maka selamanya pahala akan mengalir kepada kita. Oleh sebab itu, karangan para sahabat, para muhajirin, kata Jabir, saya tidak kenal satu orang pun, pasti mereka ada sebagian daripada hartanya dijadikan sedekah muabbadah, sedekah selamanya. Apa itu sedekah yang untuk selamanya? Itulah dia wakaf. Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Bagian tanah di Khaybar itu adalah tanah yang sangat subur, sangat menyenangkan, harta yang sangat prestisius pada saat itu. Kemudian beliau meminta kepada Nabi SAW untuk saran kemana akan dibawa, bagaimana dia sedekahkan harta ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau, engkau menahan aslinya, kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Inilah dia habasta aslah. Artinya apa? Asal daripada hartamu itu kamu tahan. Artinya apa? Dengan mewakafkan, udah ditahan, udah nggak bisa lagi berpindah. Dia udah jadi milik Allah. Nggak berpindah lagi. Saya pemilik yang terakhir. Lalu kemudian hasilnya disedekahkan. Itulah dia wakaf. Wakaf menahan pokok harta, kemudian hasilnya terus diambil. Itulah dia wakaf. Mekanisme wakaf seperti itu. Sesuatu yang harta yang mampu bertahan lama, kemudian pokoknya tetap, hasilnya bisa terus menghasilkan dari situ untuk diberikan manfaat pada orang lain. Para sahabat berlomba-lomba untuk ini. Kalau bisa sebelum mereka meninggal, ada sebagian harta yang mereka tahan kepemilikannya dan dijadikan milik Allah. Dialah pemilik yang terakhir, kemudian adalah Allah, dan setelah itu manfaatnya terus mengalir sampai hari kiamat. Mari berinovasi, mari berkreasi untuk mencari kebaikan dan sedekah, dan demi mencari pahala yang terus mengalir tidak ada henti-hentinya dengan mekanisme wakaf. Dan umat Islam telah dibangun sejarah dengan kebaikan hati orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Bulan puasa, bulan di mana kita berlomba-lomba untuk ini, yang mampu mewakafkan di bulan puasa akan berlipat ganda pula pahala yang dia dapatkan, berbeda dengan mewakaf di bulan-bulan yang lain. Bulan puasa, bulan berkah, bulan kita memburu kebaikan. Tapi saya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk saya menyalurkan kebaikan yang bisa saya buat. Global Ihsan Relief
siap membantu saudara-saudara untuk menyalurkan kebaikan untuk sampai kepada orang banyak, kepada saudara-saudara kita yang jauh di sana. Salurkan infak kita, sedekah kita, kebutuhan untuk anak yatim, kemudian untuk buka puasa bersama, dan juga hadiah untuk lebaran bersama dengan kawan-kawan kita yang bekerja menyalurkan kebaikan-kebaikan kita pada orang yang berhak menerimanya di Global Ihsan Relief yang, nah ini dia. Laksanakan, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dan kita termasuk daripada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, berbuat kepada kebaikan, dan menyampaikan kepada kebaikan, dan hidup demi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi